Pemirsa, viral video oknum polisi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak laporan warga saat menyerahkan pelaku pencurian motor. Geram video amatir warga tengah menghakimi pelaku pencurian motor viral di media sosial. Sebelumnya, pelaku terpergok warga saat hendak mencuri motor di sebuah kontrakan. Lebih baik kamu motor satu kalah ceburin dia. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin, dia sama rekan-rekannya dendam ke kita bagaimana? Video tersebut viral lantaran berisikan oknum polisi di Mapolsek Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, terekam jelas menolak laporan korban dan mengatakan agar pelaku dilepaskan saja. Dengan berbagai penjelasan yang membuat warga kecewa atas respon dari oknum yang seharusnya mengayomi masyarakat. Atas viralnya video tersebut, Kapolres Metro Bekasi merespon positif dengan meminta maaf serta memproses hukum pelaku pencurian. Oknum polisi pun akan disanksi tegas karena telah bersikap tidak profesional. Ada di Polres Metro Bekasi. Tidak ada niatan dari Polres Metro Bekasi untuk tidak memproses perkara tersebut. Rekan-rekan bisa menyaksikan bahwa tersangkanya ada. Lagi saya sebagai Kapolres mungkin memohon maaf bila mana mendapatkan anggota saya yang mungkin dalam hal penerimaan laporan awal tidak profesional. Kini, kasusnya ditangani Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Aksi perampokan bank terekam CCTV di Purbalingga, Jawa Tengah. Dua pelakunya ternyata mantan karyawan dan petugas keamanan bank tersebut. Kamera pengawas merekam seorang pria merampok bank perkreditan rakyat Buana Mitra Perwira di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia nekat beraksi di siang bolong. Setelah mengecap karyawan dengan senjata tajam, pelaku membawa kabur uang sebesar Rp31.500.000. Sepekan kemudian polisi menangkap pelaku perampokan yang ternyata berjumlah 2 orang. Pelaku yang terekam CCTV ternyata Haryono, mantan karyawan bank tersebut. Sementara otaknya adalah Haryono yang masih bekerja sebagai satpam di tempat yang sama. Kepada polisi, keduanya mengaku nekat merampok karena terlilit utang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, uang sisa rampokan sebesar Rp25.500.000, 2 buah ponsel, sepeda motor, dan senjata tajam. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto Anyus melaporkan. Viral di media sosial, seorang pria marah dan memaki seorang tenaga medis. Peristiwa itu diduga terjadi di Rumah Sakit Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam insiden di sebuah ruangan yang diduga di sebuah ruangan rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terdengar seorang pria marah memaki tenaga medis. Belakangan diketahui suara tersebut ternyata milik oknum dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung berinisial MDS yang memarahi dokter anestesi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Peristiwa tersebut terjadi saat tim dokter menyarankan operasi sesar terhadap istri sang dosen yang akan melahirkan. Namun suami pasien menolak dan bersikeras persalinan dilakukan secara normal. Selain memarahi dokter dan perawat, MDS juga menendang pintu hingga jebol. Langkah kami adalah kami telah melakukan langkah-langkah internal dengan sudah berkoordinasi bersama komite medik, kami bersama Bapak Direktur Utama, bersama seluruh komite medik yang menunjukkan perwakilan dari tenaga medik, termasuk adalah memberikan pendampingan advokasi kepada tenaga kesehatan yang terdampak. Dalam hal ini ada 2 dokter ya. Manajemen rumah sakit akan memberikan pendampingan advokasi kepada 2 dokter yang terdampak. Meski demikian, pihaknya juga mengupayakan adanya perdamaian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Anyus melaporkan. 14 orang tewas dalam musibah banjir bandang terparah sepanjang 1 dekade di Bali dan lebih dari 1.000 rumah warga diterjang banjir. BMKG mengingatkan potensi hujan ekstrim di Bali akan berlangsung selama 3 hari. Banjir menerjang sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Bali dalam 2 hari terakhir, di antaranya di Jembrana, Gianyar, Kota Denpasar, Tabanan, hingga Kelungkung. Banjir dipicu hujan ekstrim pada Selasa malam membuat Pulau Dewata lumpuh.
Banjir bandang merendam dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Ribuan rumah terdampak banjir, puluhan bangunan ambruk diterjang banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam, bahkan sebagian hanyut terbawa arus banjir. Arus lalu lintas di sejumlah jalan utama lumpuh. Hingga berita ini diturunkan, BNPB Bali menyebut ada 14 orang telah meninggal dunia akibat banjir. BPBD mencatat ada 120 titik banjir di 7 kabupaten kota. Sementara itu 2 orang masih belum ditemukan. Ratusan warga dievakuasi dari rumahnya dan mengungsi ke fasilitas umum dan posko pengungsian. Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir lantaran diduga masih banyak korban lain yang belum ditemukan. Data BMKG, banjir yang mengepung Bali akibat curah hujan ekstrim mencapai 385,5 mm pada Selasa malam lalu. Angka itu jauh di atas batas hujan ekstrim 150 mm. Bali termasuk satu dari puluhan daerah siaga hujan lebat pada 9 hingga 11 September. BMKG mengingatkan potensi hujan lebat di pekan kedua September di sebagian wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemirsa, sejumlah daerah di Bali mengalami banjir sejak semalam. Titik banjir berada di wilayah Jembrana hingga Denpasar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan ada 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Jembrana, Kecamatan Jembrana. Di wilayah ini 85 warga mengungsi dan 2 orang dikabarkan meninggal dunia. Kabupaten Tabanan, Kecamatan Kediri. Lalu Kabupaten Klungkung, Kecamatan Daman, dan Kecamatan Klungkung. 104 keluarga dengan 423 jiwa terdampak banjir. Serta Kota Denpasar yang meliputi Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan juga Denpasar Barat. Sementara itu 4 warga tewas dan 4 lainnya hilang dalam musibah banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Korban tewas merupakan satu keluarga termasuk seorang balita. Tangis warga pecah saat menemukan 2 jenazah balita terseret banjir di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Hingga pagi ini 4 warga ditemukan tewas, merupakan satu keluarga yang terjebak di dalam rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Rumah korban hanya berjarak sekitar 150 meter dari bantaran sungai. Sementara 4 orang lainnya hilang. Pencarian terkendala alat serta akses ke lokasi yang sulit dilewati. Banjir bandang menerjang Desa Sau, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo, NTT. Aliran deras air dan bebatuan menghancurkan rumah yang berada di bantaran sungai. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.